pada pagi hari ini keren-keren banget ya. Dan itu desainnya juga kece banget loh, walaupun terbuat dari kain perca ya Mas Andri unik. ya. Unik sekali. Boleh diceritakan ini mungkin ada idenya apa nih pertama kali bisa membuat kayak outernya atau kemejanya kotak-kotak itu bagus loh. Oke, ya idenya adalah yang tadi tentang gimana caranya agar kain-kain itu bisa dipakai terus gitu. Karena kan sebenarnya kalau fast fashion tuh jadi beli terus buang gitu ya. Nah ini aku boleh jelasin ke situ? Boleh dong, silakan Mas Adri. Ya. Oke, jadi ini kalau misalnya di aku itu kita ngomongnya circular fashion nih, Mbak Putih. Jadi kalau yang ini kan dari jeans gitu ya, dari kain jeans terus diolah kain-kain apa dari celana-celana yang sudah tidak terpakai diolah. Nah kalau misalnya ini koleksi JFW 2023 yang kemarin. Oh 2023. Ya, yang kemarin itu. Nah dari sini kalau misalnya mungkin ada yang bosan gitu ya, saya udah bosan nih sama baju yang ini gitu ya. Mereka bisa balik lagi ke kita, terus saya olah lagi jadinya ini. Oh boleh gitu Mas? Bisa. Bisa ya Bisa. maksudnya. Jadi saya mau jelasin bahwa kalau di circular ini, di zero waste ini harapannya bisa begitu. Jadi kalau yang modelnya begini, bisa ntar akhirnya jadi begini gitu. Oh, enak juga ya. Kalau sudah bosan langsung aja didaur ulang lagi gitu ya. Tapi prosesnya dari misalnya mengubah dari tadi modelnya kemeja, terus dijadiin outer gitu tuh prosesnya gimana? Cepet apa butuh waktu yang lama nggak? Challenge-nya di sustainability adalah pasti butuh waktu karena kan semua handmade. Jadi biasanya untuk bikin satu kain kira-kira sekitar 2 minggu lah ya. 2 minggu? Iya. Oh berarti lebih lama ketimbang kita membuat baju pada umumnya ya? Gitu. Oh oke. Baik, nah ini terinspirasi dari mana-mana saja sih Mas? Boleh dong dijelaskan sedikit-sedikit mengenai karyanya dari Mas Adri? Kalau yang ini tuh waktu kita ikut lomba perancang mode yang JFW 2021, ini inspirasi dari rumah suku Baduy. Jadi kayak the motif, terus ini pertama kali waktu itu kita explore si kain percanya. Iya. Gitu. Ini pertama kali. Terus, nah jadi kalau misalnya kayak kain ini kayak ini kan kain tenun Baduy nih. Waktu kita bikin baju ini pasti ada yang kebuang kan waktu kita cutting. Motong, ya. Nah sisa-sisanya itu aku bikin di sini. Oh, jadi dijadikan satu baju ya? Iya, gitu. Jadi diolah lagi. Diolah gitu. lagi. Oke, tapi fashion ramah lingkungan ini katanya terkesan mahal loh, Ocha dan Mas Adri. Tapi gimana nih cara kita untuk meningkatkan nilai dari fashion yang ramah lingkungan ini? Mungkin dari motifnya kah atau desainnya? Kalau buat saya tuh kesulitannya memang itu karena banyak orang mikirnya oh itu dari bahan sisa atau gitu ya, bekas terus jadi kayak harganya lebih murah. Tapi kalau harganya jadi lebih mahal, tapi menurut saya adalah dengan kita melakukan ini, satu menjaga lingkungan, kedua pemberdayaan perempuan. Karena aku banyak banget kerja sama ibu-ibu di kampung perca gitu. Jadi kalau yang ini nih, contohnya ini akhirnya jadi winter coat. Iya, ini keren loh ini. Nah ini full semuanya dari kain daur ulang. Jadi waktu itu kita bawa ke Pure London, jadi trade show. Jadi kita memperkenalkan handmade kain daur ulang Indonesia. Oke, nah ini kan bicara soal dunia internasional, fashion internasional. Nah, Mas Adri ini kan sudah berbagai macam mengikuti kancah fashion internasional gitu ya. Bagaimana tanggapan warga atau di sana gitu ya? Iya, di sana melihat karya-karyanya Mas Adri seperti ini nih sangat menarik sekali ya. Kalau buat saya bersyukur sekali bahwa eksplorasi kain yang ini nih belum ada. Jadi waktu kita terakhir bawa ke London Februari kemarin, itu banyak sekali kayak jurnalis atau sekolah-sekolah fashion itu dia tertarik gimana sih cara buatnya gitu. Cuma karena ini masih baru, ini kan baru di launching 2021 gitu ya. Jadi waktu itu aku jelasin proses-prosesnya. Tadi mungkin di TV itu udah ada tuh Mbak Putih cara-cara buatnya gitu. Oh oke, berarti gitu. Tapi ini bisa dipelajari sendiri ya cara membuat desain-desain, maksudnya membuat kalau kain membuat perca. Kainnya ini bisa dipelajari, cuma tentunya ada kayak lemnya beda, terus ada prosesnya. Jadi untuk bikin kain ini kira-kira 5-6 proses. Panjang juga ya? Lumayan, ya. Cuma ini bisa dicuci asal dry clean ya. Bisa dicuci dan bisa dipakai untuk waktu yang lebih lama. Oke. Nah ini gimana caranya meningkatkan daya tarik dan juga daya saing fashionnya Mas Adri di tengah-tengah persaingan dunia fashion yang pada umumnya? Oke.
Kalau buat saya nih yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran dulu aja sama awareness bahwa ada loh karya anak Indonesia itu ramah lingkungan, kemudian juga bisa memberdayakan banyak orang gitu. Menurut aku dari situ dulu. Karena kalau misal ditanya gitu, harganya bisa nggak ya sama kayak yang fast fashion gitu? Kalau buat aku mungkin memang belum bisa, karena ntar ibu-ibu aku gimana? Oh iya, tepat sekali karena prosesnya pun juga panjang ya kan, dan ini juga sangat menarik sekali Mas Adri ini selain meluangkan idenya atau mungkin hobinya atau kesukaannya, tapi juga memikirkan ibu-ibu untuk memberdayakan mereka dalam bekerja dan memperoleh penghasilan seperti itu ya Mas Adri ya. Jadi di Kampung Perca itu aku selalu jagain koleksi aku tuh gini. Sekarang kain daur ulang itu banyak juga yang sudah boleh bilang ada factory yang membuat kain daur ulang. Nah, tapi dari semua desain dan semua eksplorasi kain, aku tuh kayak selalu kayak pokoknya ini harus ada tangannya. Harus ada handmade-nya. Handmade-nya ya, buatan tangannya. Iya, karena kalau dengan ada handmade itu berarti lapangan kerja bisa terbuka, terus ibu-ibu juga tetap bisa dapat orderan. Keren banget, selain kreatif juga Mas Adri ini menginspirasi untuk membantu orang-orang sekitarnya juga ya Ocha. Iya, betul sekali Putih, itu dia tadi sungguh mulia sekali ya perjuangannya Mas Adri untuk memajukan UMKM Indonesia. Nah ini kita pastinya masih banyak sekali cerita-cerita unik dan juga pasti inspiratif untuk Anda, dan ini untuk kami Mas mengucapkan Adri, terima kasih. Terima kasih juga. Sama-sama, terima kasih apalagi banyak. karyanya sudah dibawakan ke sini, mungkin abis ini kita mau coba-coba dulu kali ya Boleh. Ocha ya. Bisa jadi sponsor kita di obrolan pagi, boleh loh. Keren sekali. Mas Adri, terima kasih banyak. kasih banyak. Kita ketemu Thank lagi. you. Terima kasih Mas Adri, sukses selalu ya. Dan pemirsa, setelah ini kita akan kembali bersama Anda tetap di obrolan pagi. Sarapan informasi pagi Anda.